begitu banyak bibi-bibi cantik. Tapi paman-paman tampan tidak terlihat. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa mencarikan suami untuk ibu? Paman, mau ku beri istri atau tidak? Kalau tidak mau, ya sudah. Kenapa emosinya buruk sekali sih? Hei kakak, aku dipindahkan ke kantor pusat. Tunggu aku selesai urusan di sini. Aku akan menjemputmu. Nanti kamu tidak perlu bekerja lagi. Oh, aku tutup dulu, ya. Adik kecil, ada apa denganmu? Wah, paman ini tampan sekali. Ketampanannya sempurna. Paman baik sekali. Bisakah kau berikan aku kontakmu? Kenapa kamu mau kontakku? Mau ku beri seorang istri? Anak ini sepertinya tersesat. Saat ini yang paling penting adalah membantunya menemukan keluarganya terlebih dahulu. Kalau begitu, apakah kamu punya kontak keluargamu? Baik hati dan lembut, kepribadian 100 poin. Paman, aku tidak ingat. Lalu bagaimana ini? Kak Nancy, hari ini ada ketua tim penjualan baru yang dipindahkan. Katanya dia manajer dari cabang Kota Gang. Si Udik dari Kota Gang punya sedikit kemampuan, berani-beraninya dia mengurus departemen penjualan. Zouren? Oh, bukankah ini si mahasiswa paling cerdas di sekolah kita dulu? Kenapa tidak bisa mencari nafkah di desa nelayan kecil, lalu lari ke Wancing untuk mengemis? Nancy, apa kamu tidak tahu apa itu menghormati orang? Siapa kamu sehingga pantas kuhormati? Oh, ada anak nakal kecil di sini juga. Lepaskan aku. Ibuku adalah... Nancy, kenapa kamu mengganggu anak kecil? Kurasa anak nakal ini anakmu ya. Dulu saat kamu menolak Yaya, kamu bilang ingin fokus pada karier. Hasilnya bagaimana? Sekarang jadi seperti ini. Masih harus membawa anak ke kantor. Semuanya untukmu. Biar ku bantu ya. Nancy, bagaimanapun juga kita teman sekelas, apa kamu harus mempermalukanku seperti ini? Sekarang teman sekelasku semuanya orang kaya dan terhormat. Kamu ini siapa? Berani-beraninya jadi temanku? Wanita jahat, benar-benar tidak sopan. Awas, aku akan menyuruh ibuku memecatmu. Oh ya ampun, anak nakal ini marah. Menyuruh ibumu memecatku? Aku takut sekali. Ada apa ini, Nancy? Nah, ya, ayo mendekatlah. Kita bertemu kenalan lama. Zoran, kenapa kau ada di sini? Aduh, Zoran ini setelah dia menolakmu saat itu, dia mencari wanita kaya raya. Nah, sekarang dia sudah tua, wanita kaya itu mencampakkannya, dan dia harus merosot sampai membawa anak ke kantor. Zoran sudah lulus selama ini. Kenapa kau bahkan tidak punya pekerjaan yang layak? Jika kau kesulitan, aku bisa membantumu. Kenapa harus mempermalukan diri di sini? Bibi, kau jelek, kerutanmu lebih banyak dari nenekku. Pasti tidak ada pria yang menyukaimu, kan? Kau anak liar, akan kupukul kau. Gerakan yang 100%. Nancy, hari ini jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu merangkak keluar. Zouran, kau sudah gila. Ini tempat kerjaku, kau pengemis sialan, berani memerintahku? Anda, manajer Zhao dari cabang Gangcheng ya? Ya, itu saya Zouran. Apa? Dia manajer cabang yang baru. Itu Zouran loh. Lihat kan, dia itu manajer tim penjualan terbaik dari cabang Gangcheng. Dia membawahi ratusan orang. Beberapa orang di sini ini bahkan tidak bisa membuat laporan dengan benar, tapi berani mengejek manajer cabang orang lain. Memangnya kenapa kalau seorang manajer kalau sudah berada di kantor pusat, bukankah harus mulai lagi dari ketua tim? Ya, kita pergi. Hebat sekali, ternyata Anda memanglah seorang manajer. Kemampuan Anda itu 100% penuh. Ketua tim, saya Sue Xiaohei dari Departemen Penjualan. Kepala menyuruh saya untuk menjemput Anda. Begini saja, kamu duluan saja, nanti saya sendiri yang menemui kepala. Baiklah. Paman, apakah benar Paman diceraikan istri?
Siapa yang bilang bahwa saya sudah menikah? Syukurlah, Paman. Paman temani aku di sini sambil menunggu ibu datang mau ya? Baiklah. Ibu, kalau ibu tidak mencarikan ayah untukku, aku akan mencarinya sendiri. Kalian segera periksa semua rekaman CCTV. Seluruh kompleks perumahan, saya tidak percaya orang dewasa yang masih hidup bisa menghilang begitu saja dengan mudahnya. Bulin, Anda harap jangan terburu-buru. Saya perkirakan, Anan pasti melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, pergi mencari ayah untuk dirinya sendiri. Anak ini benar-benar membuatku pusing. An, kamu di mana? Ibu, aku ada di kafe sebelah kantor ibu. Cepat datang, ya. Aku menemukan suami yang sempurna untukmu. Hei, apa yang anak ini lakukan? Bulin, karena Anda telah mengadopsi An, dia membutuhkan keluarga dan dia juga membutuhkan seorang ayah. Sebaiknya Anda lupakan saja orang dari masa lalu itu. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Tapi mereka lebih tinggi darimu dan tenaga mereka juga lebih besar. Tapi aku lebih pintar dari mereka. Lihat, suara sirene polisi yang tadi, aku menipu mereka. Leontin Giok ini akan menjagamu tetap aman. Ini untukmu. Foto ini sudah memudar. Bagaimana orang bisa mengingatnya lagi? Sebelumnya, dia menghilang tanpa kabar setelah pindah. Dan ke depannya, mungkin kita juga tidak akan bertemu lagi kan? Lagi pula, hanya lelucon saat kecil, mungkin dia sudah lama melupakanku. Mungkin aku memang harus mencari ayah untuk Anan. Meskipun itu palsu. Carikan aku pakaian, sehari-hari untuk dipakai. Aku ingin lihat apakah pria ini memiliki niat lain. Adik kecil, kapan ibumu akan datang? Ah, ibuku sudah datang. Paman, tunjukkan penampilan terbaikmu ya. Ibu, An, astaga, Dia terlihat seperti orang itu. Bahkan postur saat membungkuknya sama persis. ibu lihat. Dan aku akan tumbuh besar. Nanti aku akan melindungimu. Dia terlihat seperti anak laki-laki itu. Apakah ini hanya ilusi? Terima Silakan kasih. duduk saja. Duduklah. Hah, duduk. Nama saya Lin Xingwan, umur 40 tahun, bekerja di Wanxing, penduduk lokal. Bagaimana denganmu? Saya dipanggil Zouran, usia 35 tahun, orang kota Gang. Saya juga bekerja di Wanxing. Karena An sangat menyukaimu, mungkin kita juga bisa mencoba menjalani hubungan. Mau menjalani hubungan, Paman, bisakah Paman bercerita untuk Anan? lalu cerita apa yang ingin didengar Anan? Hehe, aku ingin mendengar cerita tentang ayah dan ibu. Asyik, nanti tunjukkan foto ini kepada nenek. Anan, kamu nakal lagi. Paman belum pernah menikah, ibu juga belum pernah menikah. Kalian berdua menikah sesuai hukum. Lagi pula ibu wajib memberiku keluarga yang utuh. Ayo pergi. Pergi kemana? Ayo, Anan. Mendekatlah padaku. Aku tidak akan memakanmu. Ayah harus memeluk ibu. Ibu harus bersandar di bahu ayah.
peluk aku. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin Anan membuat masalah lagi. Bersikaplah yang biasa saja. Tersenyumlah. Ekspresimu tidak perlu begitu pasrah. Saya hanya ingin mencarikan ayah untuk Anan. Ibu, Anan kini sudah tidak lagi seperti anak yang tidak punya ayah. Ibu harus rukun dengan ayah ya. Paman menjadi ayahku. Apakah paman akan memberikan hadiah untuk Anan? Anan, Tentu saja boleh. An ingin meminta apa? Hehe, aku mau adik perempuan. An, tolong jangan bicara yang bukan-bukan. Ibu sudah mencarikan ayah untukmu. Lain kali kamu tidak boleh kabur dari rumah lagi. Aku tidak kabur dari rumah, nenek tahu kok. Nenek yang memberikan tugas mencari suami untukmu padaku. Satu lagi, Di kartu ini ada 20 miliar rupiah. Apa maksud ibuku? kamu harus menjaga ibu baik-baik ya. Tenang saja, aku pasti akan menjaga ibu dengan baik. Benar saja, ini karena uang. Kalau begitu aku akan kembali ke nenek. Kalian berdua semangat membuatkan aku adik perempuannya. Ini, ambil kembali ini. Tadi, melihat Anan begitu gembira, aku harus menerimanya. Kamu tidak tanya ada berapa uang di kartu itu. Berapapun jumlah uangnya, aku tidak bisa menerimanya. An sudah pergi, kita bisa bercerai kapan saja. Dia sepertinya benar-benar tidak tahu siapa aku. Apa aku bilang aku mau bercerai denganmu? Apa aku pernah bilang aku ingin bercerai darimu? Bukankah ini pernikahan kontrak? Apa kau pikir kau bisa menempel padaku sekarang? Apa yang sebenarnya wanita ini pikirkan? Perjanjian telah berakhir, kita akan langsung bercerai. Aku tidak akan mengejarmu. Aku juga tidak akan mengganggumu sekarang. Aku hanya ingin mencarikan ayah untuk Anan. Melewati masa ini. Kalau begitu, mari kita tukar kontak dulu. Setelah kau menjelaskan semuanya pada An, kita bisa bercerai kapan saja. Apa kau begitu terburu-buru? Begitu perjanjian berakhir, kita langsung bercerai. Kenapa sekarang malah marah? Sifat kalian para wanita, sungguh aku tidak mengerti. Halo? Ketua tim Zhou, kenapa kau belum sampai kantor? Kepala Liu hampir membongkar mejamu. Aku segera sampai. Aku pergi duluan. Aku datang. Pria ini, mengapa aku tidak bisa memahaminya? Terima kasih, Ketua Tim. Ketua Tim, pakaianmu ini memberiku perasaan yang akrab. Terima kasih. Sama-sama. Itu, kalau begitu aku akan sibuk di sana dulu. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Memang ketua tim yang baru ini jago ya? Tentu saja, dia sangat berbakat. Maaf ya, Ketua Tim. Aku permisi sibuk di sana dulu. Kamu silakan sibuk dulu. Aku permisi sibuk di sana dulu. Kakak Zhou, ini teh sore yang aku siapkan khusus untukmu. Ingat diminum ya. Terima kasih. Ingat diminum ya. Wah. Ternyata banyak sekali wanita cantik di perusahaan kita.
Apa hebatnya itu? Dibandingkan dengan Bulin kita, mereka semua tidak ada apa-apanya. Sayangnya, Bulin sukses dalam kariernya, tapi sudah hampir 40 tahun masih belum menikah. CEO kita juga bermargalin. Kalau begitu, CEO dipuji sangat baik olehmu. Kenapa sampai sekarang masih belum menikah? Bulin sukses dalam kariernya dan juga cantik. Pria mana yang berani mengejarnya? Benarkah? Apakah ketua tim sangat tertarik pada CEO? Aduh, aku hanya melihat-lihat saja. Jangan cari lagi, kamu tidak akan dapat menemukan berita CEO di internet. Ketua tim, lebih baik kamu segera temui kepala. Kalau orang tua itu marah, bisa gawat loh. Apa yang kamu katakan itu memang benar. Aku akan menemui kepala sekarang. Baru hari pertama bekerja sudah memikirkan Bulin. Sungguh berani sekali bermimpi. Kepala, kamu sudah janji padaku untuk memberi pelajaran pada orang Udik itu. Tenang saja, hanyalah seorang karyawan baru dari kantor cabang. Banyak cara untuk menjebaknya. Hahaha. Terima kasih, Kepala. Kepala Liu. Aku akan datang lagi nanti. Tunggu sebentar. Hah. Kepala Liu biasanya tidak terlalu mempermasalahkan orang lain. Dia cukup toleran. Hah. Digital. Tapi untuk orang sepertimu yang tidak punya koneksi, mungkin ceritanya berbeda. Zoran, aku dengar kamu kenal banyak orang besar di kota Gang dan berhasil menyelesaikan banyak bisnis, makanya kamu dipindah ke kantor pusat, ya? Tidak, saya tidak kenal orang besar manapun. Pencapaian saya semua berkat kerja keras saya siang malam, mengejar klien. Tampaknya kamu memang tidak punya backingan. Kalau begitu mudah saja. Aku tidak peduli berapa banyak pencapaian yang kamu buat sebelumnya di kota Gang. Setelah tiba di kantor pusat, kamu harus mulai dari awal lagi. Hah? Hari pertama kerja kamu sudah terlambat. Menurutmu kamu pantas jadi ketua tim ini? Maaf, Kepala Liu, memang salah saya pagi ini. Jangan banyak bicara denganku. Baik, sebelum besok, bereskan kerjasama dengan bahan bangunan Wanyuan ini, atau kamu kembali saja ke desa nelayan kecilmu. Besok, Kepala Liu, waktu yang diberikan, bukankah itu terlalu mendesak? Grup Wansing hanya mempertahankan orang-orang yang berguna. Saya memberimu kesempatan ini karena kamu datang dari kota Gang. Baru saya kasih kesempatan ini. Kamu jangan sampai tidak tahu terima kasih. Melawan saya harus menunjukkan padamu betapa dalamnya air di kantor pusat ini. Baru tiba di kantor pusat, saya harus membuktikan kemampuan saya secepat mungkin. Saya, Zoran, pasti akan membuat semua orang di departemen tahu bahwa saya, Zoran, bisa masuk ke kantor pusat mengandalkan kemampuan saya sendiri. Aduh, ketua tim Zhao sungguh sangat percaya diri, tapi bagaimana jika kamu tidak berhasil menyelesaikannya? Konsekuensinya tidak hanya sekedar dipecat. Itu bukan urusan yang perlu kamu khawatirkan. Daripada sibuk mengurus ini, lebih baik kamu urus dirimu sendiri baik-baik. Kau... Silakan pergi kerja. Kalau dia benar-benar bisa menyelesaikannya, penghargaan tetap akan menjadi milikku. Kalau tidak, biarkan dia yang menanggung akibatnya. Kontrak dengan bahan bangunan. Wan Yuan mengapa belum juga selesai? Wan Yuanshan bilang, kecuali Anda sendiri yang menemuinya untuk berdiskusi. Jika tidak, jangan dibahas sama sekali. Aduh Bulin, dia terkenal sangat sulit dihadapi. Anda tidak sungguh-sungguh akan pergi sendiri kan? Surui, kontrak malam ini harus kita dapatkan. Temui Wan Yuanshan. Bulin, Anda baru saja mendaftarkan pernikahan hari ini. Malam ini adalah malam pertama pernikahan Anda. Sertifikat ini, selain sertifikat ini, yang lainnya palsu. Nona Lin yang cantik, Anda tidak berpikir bisnis dibicarakan sambil minum air, kan? Biarkan saya yang minum menggantikan Bulin.
Berkat Pak Wan, senang berkenalan dengan Anda berdua, Tuan. Saya berharap ke depan kita bisa bekerja sama lebih banyak. Kelas anggur ini adalah anggapan hormat saya untuk kalian bertiga. Satu gelas untuk 3 orang, inilah ketulusan. Nona Lin yang cantik, Anda jangan coba-coba menipu kami, ya. Nona Lin, rupanya daya tahan minum Anda payah juga. Pak Wan, kami sudah keluarga, biar saya yang minum menggantikannya. Bagus. Saya datang terlambat. Untuk tunjukkan penyesalan yang mendalam, anggur di atas ini akan saya habiskan. Ini serahkan saja pada saya, Anda pergilah merapikan diri dulu. Saya akan memanaskan mobil dulu, Anda tunggu di pintu masuk. Tak kusangka, dia melindungiku di saat seperti ini. Pak Wan, malam ini, saya akan temani Anda minum sampai puas. Benar-benar sangat bersemangat. Ayo. Kita semua akan minum sampai mabuk total. Pelan-pelan. Bro, saat aku melihatmu, aku teringat diriku waktu masih muda dulu. Mulai sekarang, panggil aku kakak ya. Pak Wan, tidak. Kak, bagaimana dengan kerja? Sama kita? Besok aku akan menyuruh anak buahku sendiri yang akan mengantarkan kontraknya kepadamu. Makasih, Kak. Sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan ya. Kamu baik-baik saja? Singwan. Jangan begini. Lepaskan aku dulu. Jangan lepaskan aku. Baiklah. Bagaimana kalau kita duduk dan menenangkan diri sebentar? Ya? Kenapa kalian ada di sini? Apa Pak Wan dan rombongannya sudah pergi? Pak Wan sudah kuantar pergi. Aku baru saja keluar lalu aku melihatnya. Sudah mabuk. Manja sekali. Bulin bilang tidak punya perasaan, tapi tubuhnya jujur setelah mabuk. Kakak Wan, biar aku antar kamu pulang ya. Tidak, aku ingin bersamanya. Baiklah, bagaimana kalau kami mengantarmu pulang bersama? Aku akan pergi membeli obat mabuk, kamu temani dia dulu. Aku saja yang pergi. Menurutmu dia akan membiarkanmu pergi? Dia? Baiklah. Zouran. Kamu bicara? Apakah ada aku di hatimu? Aku sudah yakin, dia pasti anak laki-laki yang kucari. Kenapa aku masih lebih pendek darimu? Karena aku lebih tua darimu, wajar saja kalau kamu tidak setinggi aku. Aku sudah memikirkannya. Setelah aku lebih tinggi darimu, aku akan menikahimu, agar aku bisa selalu melindungimu. Baiklah, aku tunggu kamu menikahiku. Singwan, kamu mabuk? Bisakah kamu tidak pergi?
Aku akhirnya menunggumu datang dan menikahiku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menunggumu. Jangan menghindariku. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan lagi. Terima kasih sudah menjagaku semalam. Tidak perlu berterima kasih. Semalam kamu juga cukup bersemangat. Bukan, aku. Aku, bukan bermaksud begitu. Maksudku tadi, malam saat kau menemani klien minum, kau juga benar-benar keras bekerja. Kita semua bekerja di bidang penjualan. Penjualan menghasilkan hasil dari minum-minum. Oh, aku sama sepertimu. Aku juga karyawan Wanxing. Kau juga karyawan Wanxing. Benar. Aku sudah memberitahumu. Kau lupa ya? Hei, kalau begitu, transaksi tadi malam itu, kita hitung milik siapakah ini? Karena kau yang telah menegosiasikannya, tentu saja itu dihitung sepenuhnya milikmu. Lagi pula perusahaan ini milikku. Namun, dia memang hebat. Hei, lehermu, ini lumayan indah, ya? Dasar bodoh. Kalau begitu, masalah semalam, Anggap saja tidak pernah terjadi. baik. Kalau begitu, aku segera kembali ke kantor. Sampai jumpa. Dadah. Hei, ketua tim Zhao begadang sepanjang malam untuk berbisnis. Sungguh berdedikasi. Klien yang mana? Coba aku lihat. Klien yang mana ya? Coba saya lihat. Wah, Kepala Liu, kenapa dasi Anda miring? Apa semalam terlalu capek karena sibuk mengurus bisnis? Jangan banyak omong. Apa kau bertemu Pak Wan semalam? Jangan kira saya tidak tahu. Begitu Kepala Liu, coba katakan kemana saya pergi semalam. Kau sudah sampai di hotel, masih saja berpura-pura bodoh di sini. Saya kasih tahu ini, jika hari ini kontrak Wan Yuan belum ditandatangani, kau akan saya pecat segera. Oh, maaf. Pak Wan baru saja mengirimiku pesan pagi ini. Ketua tim, apakah Anda menungguku di sini sebelum jam kerja? Apakah kamu menungguku masuk kerja di sini? Tidak. Aku sedang menunggu orang dari Pak Wan mengirimkan kontrak. Kontrak dari Pak Wan, itu kan kontrak yang tidak berhasil. Diselesaikan oleh Departemen Penjualan. Selama sebulan. Wah, ketua tim, kamu hebat sekali. Aku sangat mengagumimu. Kamu luar biasa. Hebat sekali ketua tim. Semua orang sangat mengagumimu. Omong kosong. Siapa tahu dia menggunakan cara curang yang kotor, pasti bohong. Tidak percaya, sama sekali tidak percaya. Pak Wan sendiri yang mengatakannya. Masih bisa palsu? Ketua tim cepat beritahu semua orang, sebenarnya ada apa ini? Sebenarnya tadi malam, aku menemani Pak Wan minum beberapa gelas dengan gembira, lalu aku menjelaskan ketulusan Wan Xing, dan hasilnya adalah... Hebat sekali. Luar biasa. Mengapa kalian tidak bekerja saat jam kantor? Mengapa kamu membentak? Kamu masih berani masuk kerja ya? Mengapa aku tidak berani? Kontrak Wan Yuan sama sekali tidak dikirimkan. Kamu tidak bertemu dengan Pak Wan tadi malam. Siapa bilang? Kakak Zhou sudah mendapatkan kontraknya. Mana kontraknya, berikan padaku, aku mau lihat. Pak Wan bilang sekretarisnya akan mengantarnya sendiri pagi ini. Mengantarnya? Hahaha. Zhouran, apa kamu tidak dengar apa yang kamu katakan sendiri? Apakah kamu pantas membuat sekretaris Pak Wan mengantarkan kontrak untukmu?
Pak Wan sendiri yang bilang kemarin, kalau tidak percaya, coba telepon dia dan tanya. Tanya, apa kamu pikir aku sama tidak tahu malunya denganmu? Baiklah, baiklah. Jika kamu benar-benar seorang pria, tepati janjimu, bereskan barang-barangmu sendiri dan enyahlah. Kepala Liu, Anda tahu jelas bahwa ketua tim Zhou baru saja datang. Anda masih memberinya kontrak yang sangat sulit, bahkan kalau dia benar-benar gagal dalam negosiasi, Anda tidak perlu mengusirnya, kan? Lagi pula, mungkin saja ketua tim Zhou benar-benar berhasil mendapatkan bisnis itu. Xue Xiaohe. Benar? Sebagai bawahan, setiap hari kamu menentang atasanmu, jangan-jangan kalian berdua punya hubungan khusus ya? Apa yang Anda katakan? Jaga ucapan Anda. Berani memukulku. Aku... Cukup. Kau berani memukulku. Cukup. Jangan ribut lagi, aku akan pergi sekarang. Bagus. Bagus kalau kamu tahu diri dan enyah. Wan Xing tidak butuh pecundang, terutama yang sepertimu. Perusahaan seperti ini, aku tidak masalah jika aku tidak di sini lagi. Ketua tim. Bekerja. Kakak Zhou. Kakak Zhou, tunggu aku. Xiaohe, kenapa kamu ikut keluar? Kau sudah pergi, tidak ada gunanya sama sekali bagiku untuk tetap di sini. Apa-apaan kamu ini? Kamu itu loh, salah satu penjual terbaik di kantor pusat. Aku serius. Awalnya aku memang benci dengan kepala Liu itu. Saat aku melihat kau datang ke sini, baru aku merasa ada masa depan yang cerah jika tetap di sini. Sekarang kamu juga sudah pergi, maka aku hanya akan mengundurkan diri saja. Paling-paling, aku ikut denganmu kembali ke kota Gang. Aku akan kembali ke kota Gang bersamamu. Laki-laki yang di usia ini masih terus dikejar perempuan. Sungguh aku tidak tahu apakah seleramu itu bagus atau buruk. Apa urusannya denganku? Aku hanya menikah pura-pura dengannya. Pria yang mudah berganti pasangan seperti itu. Lebih baik tidak usah. Masih bilang tidak cemburu. Tapi, apa sebenarnya yang dipikirkan Zhouran ini? Aku harus menanyakannya dengan jelas demi Bulin. Zhouran, aku dengar kamu berhasil mendapatkan kontrak Pak Wan. Selamat ya. Jangan-jangan baru saja dapat kontrak besar untuk perusahaan. Kamu sudah merasa hebat ya. Sekarang sudah mulai genit dengan rekan kerja wanita ya. Bagus. Apa-apaan ini? Xiaohe hanya bawahanku saja. Oh. Sepertinya dia tidak mengkhianati Bulin. Sepertinya dia tidak mengkhianati Bulin. Lalu kenapa kamu tidak bekerja dan malah ada di sini? Kepala Liu yang bersikeras mengatakan bahwa ketua tim Zhou belum mendapatkan kerja sama bahan bangunan Wanyuan, lalu memaksa ketua tim Zhou untuk meninggalkan perusahaan. Padahal tadi pagi, Pak Wan masih menelepon dan membicarakan masalah kontrak. Sekarang kurasa seluruh perusahaan sudah tahu. Ini, kepala Liu ini pasti merebut hasil kerja kerasmu. Ketua tim, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Kita tidak boleh membiarkan Zhouran pergi begitu saja. Sudahlah, tidak penting. Perusahaan seperti ini lebih baik tidak dipertahankan. Berhenti. Kalian ikut aku. Untung saja aku mencegat sekretaris Pak Wan di depan pintu, lalu mengambil kontrak itu. Sayang, aku sungguh mencintaimu. Anda bilang Zhouran tidak akan mengetahuinya, kan? Apa yang perlu ditakutkan? Dia sudah meninggalkan Wan Xing. Apa dia bisa berbuat seenaknya sekarang? Hanya kekasihku yang pintar. Kalau begitu karena aku sudah membantumu kali ini, aku harus mendapatkan setengah dari hasilnya. Ya, bahkan nyawaku kuberikan padamu, itu tidak akan jadi masalah. Kepala Liu, sekretaris Su dari kantor presiden sedang mencarimu. Kepala Liu, ku dengar kamu yang berhasil dapatkan kerjasama dengan bahan bangunan Wanyuan ya. Benar.
proyek bahan bangunan Wanyuan. Jelas-jelas aku yang mengusahakannya. Kepala Liu, aku tanya sekali lagi, kerja sama bahan bangunan Wanyuan? Siapa sebenarnya yang berhasil mendapatkannya? Bukan katanya Zauran yang disuruh bernegosiasi kontrak, tapi dia tidak berhasil? Ini pasti Kepala Liu mengambil semua pujian Zouran, lalu menendangnya keluar begitu saja. Saya bersumpah, saya sendiri yang berhasil menegosiasikannya. Lalu bagaimana Kepala Liu berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Wanyuan? Coba bagikan sedikit pengalaman Anda kepada kami semua. Itu Bodoh sekali, Sekretaris Su. Tadi malam Kepala Liu membawa beberapa rekan dari divisi penjualan untuk minum-minum bersama Pak Wan. Saat pertemuan minum itu, mereka membicarakan masalah tender Wanyuan. Jawaban Kepala Liu membuat Pak Wan sangat puas dan kerjasama pun langsung disepakati. Betul. Sekretaris Su, mungkin Pak Wan puas dengan kemampuan pribadi saya, jadi kami menandatangani kontrak. Surui adalah sekretaris. Lalu siapa sebenarnya Sing Wan? Mengingat kerjasama ini dibicarakan setelah minum-minum, tentu saja Kepala Liu sudah hafal betul proses tender grup Wanyuan. Di sini ada proposal penawaran simulasi dengan batas waktu 20 menit. Di dalamnya terdapat persyaratan utama untuk tender. Sebenarnya dari Wanyuan, minggu depan. Kepala Liu, coba tunjukkan kepada kami bagaimana Anda berbicara dengan Pak Wan tadi malam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana dia bisa tahu informasi tender dari dalam? Bukan Zouran. Berhentilah membodohi orang dengan dokumen palsu semacam ini. Benar, kalau berani tunjukkan kontrak yang asli. Ini memang kontrak yang dikirimkan oleh grup Wanyuan pagi ini. Sekarang pukul 10 lebih 20 menit, harus diajukan sebelum pukul 10 lebih 40 menit. Saya banyak data, saya ada di komputer saya rusak. Kepala Liu, saat ini Anda masih mau mengelak? Kepala Liu, Anda membicarakan kontrak itu dengan Pak Wan di hotel kemarin ya? Di sini tercatat dengan jelas siapa yang sebenarnya berbicara dengan Pak Wan mengenai kerjasama kemarin. Kakak Zhou, kebenaran akhirnya akan terungkap. Kepala Liu, saya sudah memberimu kesempatan. Apa masih ada yang ingin kamu katakan? Sekretaris Su, saya salah. Itu semua ulahnya Nancy yang menyuruh saya melakukan ini. Kepala Liu, kamu sudah gila? Kamu masih mau menyeret saya untuk menanggung akibatnya, ya? Sekretaris Su, itu benar. Dia yang merebut kontrak itu dan juga minta setengah bagian dari kontrak itu. Sudah santer terdengar bahwa mereka punya hubungan. Ternyata memang bukan isapan jempol. Berani-beraninya menggunakan jalur ilegal seperti itu di grup Wangsing. Kepala Liu, kamu benar-benar berani sekali ya. Tidak. Sekretaris Su, bukan saya. Nancy yang menggoda saya. Bukankah dia sudah bertahun-tahun melakukannya dengan banyak pimpinan? Kepala Liu, omong kosong, diam. Kalian semua diam. Sekretaris Su, jangan dengarkan omong kosong mereka. Masalahnya tidak seperti itu. Tadi malam saya dan Kepala Liu pergi ke hotel hanya untuk membahas pekerjaan saja. Sungguh. Bagus, kalau begitu silakan saja lanjutkan membahas pekerjaan itu. Benar-benar memalukan grup Wansing. Umumkan untuk memblokir mereka dari semua industri ini. Sekretaris Su, jangan. Bukan, saya sudah berjuang untuk perusahaan selama bertahun-tahun lamanya. Kalaupun tidak berjasa, setidaknya saya sudah bersusah. Anda tidak bisa melakukan ini pada saya. Maksudmu, kesulitan karena kamu mengganggu rekan kerja wanita, merebut prestasi rekan kerja, dan juga menggelapkan dana perusahaan? Jika Bulin tahu, kamu pasti sudah tahu kan, apa akibatnya bagimu? Jangan. Ini akan membuatku segera mati. Jangan. Bawa orang ini, seret dia keluar. Bagaimana kita menangani Mayutian? Begitu juga kita tangani dia.
Sekretaris Su, aku salah. Sekretaris Su, aku salah. Sungguh ini sangat memuaskan. Jiang Cheng punya Kasim tambahan lagi. Benar-benar karyawan kantor CEO baru saja diselidiki. Kebenarannya langsung terungkap. Bulin, jika Surui adalah sekretaris CEO, lalu siapa sebenarnya Xingwan? Di rekaman pengawas tadi, sepertinya aku melihat Bulin. Benarkah? Kamu pernah sungguh melihat Bulin? Suatu kali setelah aku pulang kerja, aku kebetulan melihat punggung Bulin. Sangat mirip dengan sosok di depan pintu di rekaman pengawas itu. Tidak bisa. Aku harus segera menemuinya dan mendapatkan semua kejelasan. Sekretaris Su, Kakak Zhou, dengan begini, kamu tidak perlu pergi dan kamu bahkan menjadi pahlawan besar Wanxing. Aku tahu kakak Zhou memang hebat. Sekretaris Su, Sekretaris Su. Kutu busuk semacam ini baru ketahuan sekarang, sungguh menjengkelkan. Jelas-jelas dia sangat membela suaminya saja kan? Apa? Aku hanya tidak suka melihat karyawanku ditindas orang lain. Iya, sekarang setelah semuanya terbongkar, posisi kepala divisi penjualan kosong, jadi dia bisa menggantikannya. Lakukan saja begitu. Bulin, daripada mengingat masa lalu itu, lebih baik raih orang yang ada di depan mata. Jangan biarkan kebahagiaan saat ini pergi begitu saja. Iya ya, apakah kamu datang untuk mengantarku? Mengantarmu? Sungguh menggelikan. Siapa yang akan mengantar? Wanita yang mempermalukan perusahaan sepertimu? Betul, kepala Liu yang seperti itu juga bisa dilayani. Sepertinya dia benar-benar kelaparan sekali. Kak Nancy, aku benar-benar tidak pernah menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini, tapi jangan khawatir, setelah kamu pergi, aku pasti akan melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kiao Yaya, aku bahkan menganggapmu seperti saudaraku. Kenapa kamu ikut bersukacita? Atas kemalanganku bersama mereka? Kak Nancy, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Jelas-jelas kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Baik. Aku benar-benar sudah tahu sifat aslimu. Hidup masih panjang. Kita lihat saja nanti. Ketua tim Zhou, tunggu. Oh, Kepala Zhou, dengan adanya Anda nanti, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Semuanya jangan khawatir. Bonus nanti tidak akan kekurangan bagi kalian semua. Zouran, selamat untukmu. Dengar-dengar, kalian dulu teman sekelas lama. Kiao Yaya, jangan-jangan Anda pernah mengejar kakak Zhou kami ya? Hei, Kak, Anda mau datang menemui saya? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Sekarang Zouran dipercaya untuk jabatan tinggi. Dia lumayan pantas untuk saya. Lebih baik memanfaatkan dia untuk terus naik. Bagus. Bu Zhou, kerjasama kali ini dengan bahan bangunan Wanyuan telah diserobot oleh grup Wanxing. Selama ini, saya mendirikan grup Chenghua tanpa sepengetahuan Zouran. Tidak disangka sekarang dia menikah dengan pesaing saya, Lin Xingwan. Kalau begitu, apakah kita harus memberitahu adik Anda? Tidak perlu. Saya akan menguji dulu bagaimana hubungan mereka. Bu Zhou, mengapa Anda harus berpakaian seperti ini? Hanya untuk menemui adik kandung Anda. Kau tidak tahu? Aku selalu bilang pada Zouran bahwa aku hanya seorang pekerja biasa. Aku takut jika dia tahu aku punya uang, dia akan menjadi seperti anak orang kaya yang tidak berguna. Aku harus mengujinya dulu, apakah dia akan meremehkan kakaknya yang miskin ini atau tidak. Tapi penampilan Anda begini terlalu berlebihan. Mengapa Anda memaksa saya menyiapkan ini? Sudah, cepat pergi. Baik, Bu Zhou. Rambutku ini, apakah perawatannya terlalu bagus? Tidak terlihat seperti seorang pekerja ya? Kak, Aran. Kak, tanganmu ini. Beli imitasi kelas 1 di mana? Berkilau sekali. Ah, ini barang pasar malam cuma 10.000 rupiah. Itu? Ayo kita cepat masuk. Jangan berdiri saja, ayo pulang dulu. Baiklah, baik.
Baiklah, Biar aku saja. aku saja. Sini, Kak. Cepat masuk. Astaga. Aduh, lantaimu jadi kotor, biar kakak bersihkan. Kakak. Baru datang masa langsung disuruh mengepel lantai. Kamu sudah menyetir seharian, cepatlah istirahat di sofa. Ah, baik. Bagus sekali. Aran, rumahmu ini bagus sekali. Syukurlah kalau kamu memang suka. Kak, kamu sekarang bekerja di mana? Aku bekerja di area lokasi konstruksi. Lokasi konstruksi itu, Kak, bagaimana bisa kamu bekerja di tempat seperti itu? Kenapa, Aaron? Apa kamu menganggap kakak miskin dan meremehkan kakak? Ini 100 juta rupiah yang kakak tabung. Ambillah. Kak, tadi sepertinya aku melihat sesuatu. Direktur utama Jinhua ini. Ini semua foto yang kuambil saat bersih-bersih. Itu? Apa kamu meremehkan kakak? Kalau kamu meremehkan kakak, kakak pergi dulu. Kakakku yang bodoh. Mana mungkin aku meremehkanmu? Kamu adalah kakak kandungku dan satu-satunya keluargaku. Hanya saja nanti, kita jangan bekerja di lokasi konstruksi lagi, ya. Aku sudah bisa mendapatkan uang, nanti aku yang akan menafkahi dirimu. Kak, mulai sekarang, kalau kamu suka perhiasan, tunggu aku menghasilkan uang, aku akan membelikannya khusus untukmu. Kak, 2 hari lagi, aku akan membelikanmu 2 set pakaian baru. Ada apa? Apa kamu merasa terganggu karena aku mengotori sofamu? Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu ingat tentang apa yang kukatakan sebelumnya? Bahwa nanti kalau aku sudah menghasilkan banyak uang, aku ingin membelikanmu banyak sekali pakaian baru dan juga menggantikan rumahmu. Aaron, kamu ingat semua itu? Sepertinya Aran masih sama seperti dulu. Tidak meremehkanku, hanya karena keadaan diriku yang miskin. Karena dia tidak menginginkan uang. Lalu, kenapa dia tiba-tiba menikah kilat dengan Lin Xingwan? Aren, semua ini kakak tidak peduli. Yang paling kakak pedulikan adalah urusan pernikahanmu. Kakak tanya padamu, apakah kamu sudah menikah? Aku dan Xingwan menikah palsu. Apakah itu dihitung? Jika kamu belum menikah, kakak bisa mengenalkanmu pada seseorang. Bertemu besok saja. Bukan begitu, Kak. Aku sudah menikah. Bawalah dia kemari untuk bertemu denganku. Itu. Aran, aku tahu penampilan kakak yang seperti ini membuatmu malu. Aku tidak bermaksud begitu, Kak. Baiklah, aku akan membawamu untuk bertemu dengannya. Kalau begitu hari Minggu ini saja. Hari Minggu? Ya? Bukankah itu lusa? Aduh. Cepatlah bertemu, agar aku bisa segera lega. Cepat pergi. Baik. Kalau begitu hari Minggu. Bagus. Hari Minggu. Maafkan saya. Kamu tidak punya mata ya? Pecahan barang-barang ini akan dipotong dari gajimu. Zouran, semua ini karena ulahmu padaku, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Kamu sudah dengar? Ada kabar dari kantor CEO. Zouran dan Bulin sudah menikah. Jangan bocorkan ya. Benarkah? Mana mungkin bohong. Temanku di kantor CEO langsung memberitahuku. Menurutmu sekarang, apa Zouran masih mau melirik Xiao Yaya? Menurutku sih, dia terlalu besar kepala. Yo, kakak Nancy, kenapa kamu di sini dengan larangan kerja di grup Wanxing? Kamu masih berani tinggal di Jiangcheng? Xiao Yaya, sebahagia apapun dirimu, pada akhirnya, kamu hanyalah seekor anjing di sisiku.
Apa kau tidak takut jika aku memberitahu Zauran dan Sekretaris Su? Apa kau pikir Zauran akan memedulikanmu? Apa maksudmu? Kau ingin mendapatkan Zauran, kan? Hanya aku yang bisa membantumu. Teman yang baik. Zauran, apa kau pikir bergantung pada Bulin akan berhasil? Aku ingin kau sama sepertiku, hancur total, dan merasakan bagaimana rasanya dicemooh orang. Ada hal yang sangat mendesak yang butuh bantuanmu. Lusa nanti. Jika seperti ini, apakah ada masalah? Berikan saja alamat rumahmu. Aku ingin berbicara langsung denganmu. Zauran, lama tidak bertemu. Nancy, aku tidak ada urusan denganmu. Jika kau tidak datang, jangan salahkan aku jika aku menyakiti Lin Xingwan. Lagi pula, dia punya rahasia yang mau aku sampaikan kepadamu. Malam ini, tepat jam 8, di Hotel Wanxing, kita bertemu di sana. Nancy, apa maksudmu di telepon? Apa sebenarnya yang akan kau lakukan pada Xingwan? Peduli sekali, ya. Kalian sungguh pasangan suami istri yang saling mencintai. Bagaimana kau tahu hubungan kita? Banyak hal lain yang aku tahu. Zauran, kau sangat peduli padanya. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Apa yang akan kau lakukan pada Xingwan? Kita ini teman sekelas, ayo minum sebentar. Jika kau mau minum, aku akan memberitahumu. Sebenarnya ini bukan rahasia, tapi karena kalian adalah suami istri, rasanya kamu tidak tahu apa-apa tentang dia ya. Kamu tidak mau bicara kan? Sampai jumpa. Berhenti. Nancy, jangan lupa, saat ini kamu adalah orang yang diblokir oleh seluruh industri. Sebaiknya kamu jangan memancingku. Diam kau. Zauran, aku jatuh ke dalam keadaan ini hari ini. Apakah ini semua berkatmu? Aku bekerja keras di Wanxing selama bertahun-tahun, tapi Surui langsung memblokirku. Sungguh kejam dia. Memecat orang yang tidak berguna bagi perusahaan, bahkan merugikan. Menurutku perusahaan tidak melakukan kesalahan apapun. Suatu hari nanti, kamu juga akan menjadi orang yang tidak berguna dan akan dibuang sama sepertiku. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Apa kamu tidak penasaran? Mengapa sekretaris Su dari kantor CEO membantumu? Mengapa Lin Xingwan dan sekretaris Su bisa muncul bersama di meja minum, Pak Wan? Lepaskan. Apa hubungannya denganmu? Lin Xingwan, Bulin, mungkin saja mereka hanya mempermainkanmu. Panas. Nancy, kau menaruh sesuatu di minumanku. Tenanglah, aku tahu kau merasa sangat tidak nyaman sekarang. Jangan khawatir, ini akan segera membaik. Xingwan, Xingwan. Aran, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Kau, Xingwan, sebenarnya, aku juga selalu menyukaimu. asalkan aku bisa memilikimu, aku tidak peduli jika kau menganggapku orang lain. Aran, aku ada di sini. Jangan pergi. Temani aku ya.
Kenapa aku merasa kau bukan Xingwan? Aran, siapapun yang kau anggap aku ada di sini. Malam ini biarkan aku menemanimu, mau? Kiao Yaya. Pergi sana, dasar tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Aku sudah berbuat sejauh ini demi kamu, apa kau tidak bisa mengabulkannya? Karena kau tidak pantas. Kau membuatku merasa jijik. Kau sudah seperti ini, kau mau kemana? Bukan urusanmu. Ah. Nancy, kau bilang akan membantuku. Pria itu sudah kuantar ke ranjangmu, kau sendiri tidak bisa mempertahankannya. Salahku ya. Sekarang sudah jelas kan? Kau hanyalah orang yang menjual diri, wanita murahan yang tak diinginkan siapapun. Hah? Ah. Aku ingin tahu bagaimana reaksi Lin Xingwan saat melihat foto-foto ini. Apakah akan sangat seru? Xingwan. Zouran, ada apa denganmu? Telepon tidak diangkat, pesan juga tidak dibaca. Kau kenapa? Xingwan, ini kau? Ya, ini aku. Apa yang terjadi padamu? Badanmu panas sekali. Zouran, kau gila? Zouran, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Ingwan. Aku dijebak dan dibius? Tolong aku. Bip bip bip, Ayah Zhou, aku menemukanmu. Ini rumahku. Kemana lagi kau mau bersembunyi? Kemarilah. Sarapan bersama. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ayo, kita makan. Sini duduk yang benar. Kali ini dia tidak mabuk. Kenapa mau membantuku? Mengenai kejadian kemarin, ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Aku pasti akan bertanggung jawab. Kemarin sore kau mencariku. Sebenarnya ada urusan apa yang ingin kau bicarakan? Kakakku sudah tahu tentang pernikahan kita. Jadi, dia ingin bertemu denganmu, bolehkah? Boleh, tapi yang lebih ingin ku ketahui sekarang adalah, kau bilang kau akan bertanggung jawab kepadaku. Apa maksudnya? Apakah bertemu keluarga sudah termasuk? Saat kesadarannya tidak penuh tadi malam, dia bilang menyukaiku. Apakah itu benar-benar dari hati? Bahkan An-An sangat dekat dengannya. Ayah Zhou harus bertanggung jawab pada ibu dan aku. Dan harus selalu melindungi kami.
Xingwan, aku menyukaimu. Meskipun kita hanya menikah kontrak, tapi aku menyadari, aku sudah tanpa kusadari jatuh cinta padamu. Jika kamu marah, kita bisa bercerai kapan saja. Ayah Zhou dan Ibu ciuman. Hihihi, malu. Cepat makan. Bukankah kamu akan bertemu kakakmu? Mam, Zoran, wanita seperti Lin Xingwan, bagaimana mungkin dia benar-benar mencintaimu? Setelah kamu dicampakkan, kamu akan merasakan penderitaan yang sama denganku. Ayah Zhou, ini sengaja kutinggalkan untuk ayah. terima kasih An-An. Sini, bantu aku pegang ini dulu. Sebenarnya, kamu tidak perlu membelikanku baju baru. Baju kemarin sudah sangat kusut. Tidak boleh begitu. Ibu, lehernya merah. Apakah digigit nyamuk? Aku tiup ya. Dasar anak pintar. Cepat cari apa yang seru untuk dimainkan. Pergilah. Aku mau pergi berpetualang. Pakaian kusut begini. Padahal, baju bagus yang kamu pakai tidak pernah dihargai. Aduh, Zauran, jangan jahil. Senang rasanya memilikimu. Ayah Zhou dan Ibu diam-diam berciuman lagi. Aku juga mau. Ibu, ada surat di lantai. Untukmu, Kita kan suami istri, tidak apa-apa, bacalah. lebih baik kamu yang membacanya. Aku ingin melihat kejutan dari suamiku. Baiklah. Aku, Zauran, apa maksud semua ini? ternyata semua yang terjadi semalam adalah semua ulah Nancy. Mengapa Paman Zhou tidur bersama wanita ini? Anan hanya suka Paman Zhou tidur bersama ibu. Ini tidak terlihat seperti hasil editan. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Setelah saya dibius tadi malam, awalnya saya mengira Xiao Yaya adalah kamu. Maksud kamu, tadi malam kamu pergi menemui wanita lain dulu. Baru kemudian datang menemuiku. Ibu jangan marah. Apakah Paman Zhou melakukan sesuatu yang salah? Bukan seperti yang kamu pikirkan, Xingwan. Kamu pikir aku akan senang jika kamu bilang kamu menganggap dia sebagai aku? Itu hanya membuatku merasa semakin muak. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan, Xingwan. Sudahlah, Zauran. Kita hanya menikah pura-pura, jangan terlalu menganggapnya serius. Mengenai pertemuan dengan kakakmu, terserah kamu mau cari siapa saja. Xingwan. Ran. Ini? Aran? Apakah kamu takut dia salah paham? Atau lebih takut kehilangannya? Apakah kamu takut dia salah paham? Atau lebih takut kehilangannya? Jika kamu takut dia salah paham dan membencimu, tunggu saja beberapa hari sampai kamu tenang, lalu temui dia. Jika kamu takut kehilangannya, maka temui kekasihmu sekarang juga. Kak, Salah paham bisa dijelaskan, tetapi keretakan di antara pasangan adalah yang tersulit untuk pulih. Lagi pula, ada seorang anak kecil yang tidak ingin kehilangan Paman Zhou juga. Paman Zhou, temui ibu. Anan ingin ibu dan Paman Zhou bersama. Kak, tolong jaga dia baik-baik. Baik. Kelihatannya, Aran benar-benar menyukai Lin Xingwan.
Sekretaris Kian, tolong selidiki untukku siapa sebenarnya yang Aran temui tadi malam di Hotel Wanqing. Setelah ditemukan, selesaikan dengan cara biasa kita. Baik. Berani-beraninya mengincar adikku. Kau cari masalah. Bibi, bisakah Paman Zhou membawa ibu kembali? An-An, jangan khawatir, kau harus percaya pada Paman Zhou. Anan, anak baik. An-An, anak baik. Ibu, jangan marah lagi pada Paman Zhou, oke? Anan akan selalu patuh mulai sekarang. Bisakah ibu kembali? Anan. Qingwan. Qingwan, jangan pergi. Aku dijebak oleh Nancy. Menurutmu aku akan percaya? Tadi malam Nancy mengatakan ada sesuatu tentangmu. Aku takut kau dalam bahaya. Jadi, itulah mengapa aku menemuinya. Bahaya apa yang bisa menimpaku? Aku ini milik Wanqing. Oh ya, dia tidak tahu identitasku. Qingwan, aku tahu aku salah. An-An juga menunggumu pulang. Dia menangis memintaku untuk mencarimu. Biarkan saja hubungan kita seperti ini. Tidak, Qingwan. Qingwan. Lepaskan. Qingwan, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Aduh, hati-hati. Ah, Zouran. Qingwan, apa kamu baik-baik saja? Kamu ini bodoh atau apa sih? Aku bukan anak kecil lagi aku. Pasti bisa menghindar. Kamu terluka tidak? Tidak terluka. Dasar ceroboh. Ibu, Paman Zhou, aku datang membawakan plester luka untuk kalian. Aku takut kehilanganmu. Aku juga takut kamu malah berpikir macam-macam sendirian saja. Makanya aku buru-buru kembali, supaya bisa menemuimu dan menghilangkan kesalahpahaman kita. Lin Xingwan, akui saja. Kamu sudah menyukainya. Untungnya bajumu tidak robek. Kalau tidak, aku harus membelikanmu yang baru untuk menemui kakakmu. Kamu mau ikut menemuiku kakakku. Jadi, kamu sudah memaafkanku? Aku, Lin Xingwan, kalau bicara, selalu ditepati. Soal sudah memaafkanmu atau belum, semua itu tergantung tingkah lakumu. Terima kasih banyak. Jangan berlebihan begitu. Jangan sampai itu terulang lagi ya. Baik. Ibu, ini kepiting besar yang dimasak Bibi Zhou. Wanginya sangat enak sekali. Xingwan, semua ini adalah makanan laut khas yang kubawa dari kota Gang. Aku tidak tahu apakah kamu menyukainya. Kakak pintar memasak, aku pasti menyukainya. Kak, berhentilah repot-repot. Duduklah dan mari makan. Baiklah. Tampaknya mereka saling menyukai. Aren, kamu punya istri sebaik ini, kenapa tidak kamu bawa untuk dikenalkan pada kakakmu dari dulu? Kak, kami yang tidak perhatian. Ini hadiah kecil dariku. Ini. Wah, indah sekali. Ibu belikan untuk Anan juga ya. Saya hanyalah seorang pekerja, saya tidak pantas memakai perhiasan semahal ini. Kak, selama bertahun-tahun ini Anda selalu menjaga Zouran. Anda sudah seperti ibu dan kakak baginya. Saya juga seorang wanita, saya mengerti betapa sulitnya bagi Anda. Hadiah dari ibu, Bibi Zhou harus menerimanya. Nanti setelah Anan besar, Anan juga akan membelikan banyak barang cantik untuk ibu. Sopan santunnya sungguh luar biasa, sedikit pun tidak memandang rendah saya, karena status saya sungguh bagus. Kita semua sudah menjadi keluarga, jangan bahas yang lain lagi. Ini adalah arak yang saya buat sendiri, silakan kalian coba saja. Terutama Aran, Anda harus minum beberapa gelas. Minum arak lagi. Jangan sampai mabuk dan terjadi apa-apa lagi. Arak pemulih sempurna. Ran, Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Bersulang, Ayah Zhou minum arak, Anan minum jus yang manis. Hei, Xingwan, Anda juga minumlah. Ibu juga minum, hanya satu tegukan kecil saja. Baiklah. Zoran, Anda mabuk. Lepaskan saya dulu. Liontin Giok ini mirip dengan yang ada pada ibu.
Leontin Giok ini ternyata benar-benar ada di Anda. Kali ini saya 100% yakin. Orang yang saya cari selama bertahun-tahun, ternyata benar-benar Anda. Pria yang aku cari selama bertahun-tahun, ternyata kamu. Kali ini, aku tidak salah mengenali orang. Ibu, tidur bersama Paman Zoya, Anan pergi dulu. Halo, Tunanganku, merindukanku ya. Chi Wei Chuan. Wan, aku kembali ke negeri. Kedatanganku kali ini untuk memenuhi janji pernikahan kita. Sampai jumpa di kantor. Benarkah, Tuan Muda Chi? Kenapa tiba-tiba mau kembali sekarang? Temanku dari kantor CEO yang bilang, Lalu kalian bilang, apakah tunangan CEO kita akan datang dan bekerja di grup Wansing? aku tidak tahu. Senin pagi-pagi begini, bukannya bekerja dengan benar, malah sibuk bergosip ya. Kakak Zhou, tunangan Bulin, Tuan Muda Chi akan datang. Benarkah? Tapi, apa hubungannya dengan kita? Cepat kerja yang benar. Benar. Kerja ya kerja, urusan cinta kalangan atas seperti itu. Jauh sekali dari kita yang cuma pegawai biasa ini. Chi Wei Chuan, Lin Xingwan, nama yang serasi sekali ya. Apakah ini cinta seperti di novel-novel? Apa yang kamu katakan? Lin Xingwan. Kenapa? Apa tidak boleh menyebut nama Bulin? Lin Xingwan, Bulin, mereka mungkin hanya mempermainkanmu. Pantas saja Nancy ingin menjebakku. Dia sudah tahu bahwa Xingwan adalah CEO Wansing. Aduh, ketua tim ini. Aku ternyata telah dibohongi habis-habisan selama ini. Aku harus menemuinya untuk meminta penjelasan. Ya Tuhan, kebetulan macam apa ini? Pasangan nikah kilatmu ternyata adalah teman masa kecil yang selalu kau rindukan. Lalu kenapa kau tidak memakai liontin ini sebelumnya? Mungkin kalian sudah lama saling mengenali. Saat itu dia pindah. Aku ingin melupakannya. Jadi aku tidak memakainya lagi. Kalau begitu, apakah kau berencana kapan kau akan mengungkapkan identitasmu kepada Zauran? Nanti saja, yang paling membuatku pusing sekarang adalah Chi Wei Chuan akan kembali dan ingin membahas masalah pernikahan. Dia sebelumnya menghindari pertunangan, sekarang kau sudah menikah, dia kembali. Benar-benar suka sekali menimbulkan masalah. Zauran, kenapa kau ada di sini? Ternyata Bulin lajang selama bertahun-tahun ini hanya untuk menunggu tunangan Anda. Begitu? Kalau begitu Anda tidak perlu merasa canggung. Kita bisa bercerai sekarang. Itu, saya harus periksa beberapa kontrak lagi. Kalian ngobrol saja ya. Bagaimana kamu tahu identitas saya? Sosok penting seperti Bulin, kemanapun pergi pasti menjadi pusat perhatian, menjadi objek pembicaraan orang. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Atau apakah Bulin merasa menipu saya itu sangat menyenangkan? Zauran, jangan bicara seperti itu kepada saya. Ya, saya yang salah. Bukan Bulin yang menipu saya, tapi saya yang sungguh bodoh. Zauran, masalah pribadi kita bicarakan nanti. Saya sedang ada urusan lain sekarang. Tidak ada waktu untuk mengurus masalah emosimu. Bulin, Anda salah paham. Saya datang ke sini justru untuk menyelesaikan masalah. Mari kita bercerai. Dengan begitu, Anda tidak perlu merasa canggung lagi. Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Ya. Baik, kalau mau cerai, cerai saja. Manajer, saya mohon bantu saya memohon pada Bulin agar memberi saya kesempatan melanjutkan hidup ini. Saya tidak mau keluar dan menjadi pengemis. Manajer saya tidak akan berani lagi. Saya tidak akan pernah berani lagi. Jujur saja, orang yang kamu sakiti bukan hanya Bulin kami.
Menyingkirlah dariku kalau kau tahu diri. Aku tidak bisa membantumu. Selamat datang. Wah, banyak wanita cantik ya. Apa kalian disuruh Bulin untuk menemaniku? Hahaha. Aku tunangan Bulin. Seharusnya aku tinggal di rumahnya. Kenapa aku malah diatur untuk tinggal di hotel? Tuan Mudachi, ini kamar suite presiden Anda. Tuan Mudachi, aku mohon selamatkan aku. Asal kau bisa menyelamatkanku, aku akan melakukan apa saja. Aku Tuan Mudachi, belum sampai tahap terdesak untuk memilih siapapun. Aku tahu sebuah rahasia, Bu Lin. Grup Wanxing, banyak wanita cantik, ya. Bahkan seorang sekretaris pun secantik ini. Apa kamu tidak tahu apa akibatnya menyentuh orang-orangku? Bahkan kamu saja milikku. Apa yang harus kutakutkan? Cemburu? Keamanan. Lin Xingwan, kamu benar-benar tidak mengenali siapapun setelah berbalik? Memang tidak ada hubungan apa-apa di antara kita. Ini di perusahaanku, sebaiknya kamu bersikap hormat. Baik. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele lagi. Aku kembali kali ini hanya untuk menikahimu. Saya kembali kali ini hanya untuk menikahimu. Sepertinya Tuan Mudachi sedang mendapat masalah. Sehingga, teringat pada perjanjian pernikahan konyol ini ya. Saya tidak peduli apapun yang kau katakan, saya tetap akan menikahimu. Maaf, saya sudah menikah. Apapun rencana Tuan Mudachi, semua itu tidak akan terwujud. Tampaknya apa yang dikatakan wanita bernama Nancy itu memang benar. Lin Xingwan, dengar ya, perjanjian pernikahan kita ini ditetapkan oleh orang tua kita. Kau pikir mengancamku dengan hal itu akan berhasil? Chi Wei Chuan, kau terlalu meremehkan Lin Xingwan. Siapapun suami Lin Xingwan, saya sendiri yang memutuskan. Baiklah, tidak menikah juga tidak masalah, tapi saya harus menjadi CEO. Wan, saya peringatkan padamu ini. Jika kau tidak menikah denganku, kau akan menyesal. Bulin, Chi Wei Chuan telah menghamburkan uangnya. Di luar negeri selama bertahun-tahun, keluarga Chi sudah bangkrut. Pantas saja, playboy ini tiba-tiba ingin menikahiku. Dia hanya ingin menikahi Anda dan membuat Anda melunasi utangnya. Tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya katakan padanya bahwa saya sudah menikah. Dia langsung meminta posisi wakil CEO. Wakil CEO? Selama dia tidak bersentuhan dengan dokumen rahasia perusahaan, tidak akan ada masalah. Baik. Ngomong-ngomong, perceraian Anda dengan Zouran? Kembalilah dulu, saya lelah. Barangnya sudah kudapatkan. Kontrak bahan ramah lingkungan ini adalah rahasia bisnis terpenting Wanxing. Kamu benar-benar hebat bisa mendapatkannya. Aku tidak sia-sia bekerja di Wanxing selama bertahun-tahun. Wanxing menginvestasikan semua uangnya untuk proyek ini. Nanti kamu akan mengambil proyek itu atas nama pribadimu dan Wanxing akan bangkrut. Kalau Lin Xingwan dan perusahaan, bukankah semuanya akan jadi milik Anda? Baiklah, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu nanti. Bulin, pagi ini rekan bisnis dari Hong Kong menelepon untuk menghentikan pasokan bahan konstruksi ramah lingkungan. Sekarang kerja tak bisa lanjut, rantai pendanaan terputus, perusahaan akan bangkrut. Apa? Bulin.
Bagaimanapun juga, Anda bayar dulu gaji para pekerja. Sisanya biar aku yang cari jalan keluar. Baik. Zauran menelepon berkali-kali pagi ini. Mungkin dia melihat berita keuangan dan ingin tahu kondisi Anda. Baiklah, aku sudah tahu. Anda pergi urus masalah lokasi konstruksi dulu. Halo? Sampai jumpa di depan Biro Urusan Sipil 1 jam lagi. Xingwan, wajahmu terlihat pucat sekali. Apa kau khawatir karena masalah perusahaan? Karena kau sudah tahu, cepat masuk dan urus dokumennya. Aku sibuk, tidak punya banyak waktu. Xingwan, meskipun kita bercerai, aku tetap menganggapmu sebagai teman. Kau tidak perlu menangani semuanya sendirian. Aku sudah terbiasa. Ayo pergi. Hei, Xingwan. Ibu, Tuan muda kecil, kenapa kau datang? aku dengar ada masalah di perusahaan ibu. Aku sungguh khawatir pada ibu, jadi aku datang melihatnya. Di mana ibu? Apa dia pergi menemui ayah? Gawat. Surat nikah dan kartu identitasnya tidak ada. Bulin, jangan-jangan dia pergi bercerai sekarang? Sudah dipikirkan, silakan tanda tangan di atas. Xingwan, jika perusahaan masih ada urusan, kita bisa bercerai di hari lain. Bukankah kau yang terburu-buru ingin bercerai? Hari ini saja. Setelah ini aku mungkin tidak punya waktu. Jelas sekali 2 hari lalu, aku sangat membencinya karena telah menipuku. Tapi sekarang melihat keadaannya, aku hanya merasa iba. Sebelumnya, dalam perjanjian pernikahan, disebutkan, aku memberimu 10 juta rupiah, mungkin harus menunggu sebentar. Oh, aku tidak mau. Jika engkau ingin memberikannya, aku juga tidak akan bercerai. Terserah kau. Aku, Kenapa kau begitu enggan? Ibu. Ibu. An, kenapa kamu datang? An mendengar tentang masalah perusahaan, dia khawatir, jadi dia datang mencarimu di kantor. Saya lihat akta nikah dan KTP kamu tidak ada. Jadi saya menduga kamu akan datang ke sini. Orang jahat, Anan salah menilaimu. Kamu tahu ibu akan kehabisan uang. Lalu kamu mau menceraikan ibu. Kamu benar-benar orang jahat. An. Bulin, apa yang dikatakan Anan benar? Dia buru-buru menceraikan Anda saat ini. Bukankah karena dia takut setelah Anda bangkrut, dia harus menanggung utang? bangkrut? Apakah semua rumor itu benar? Xingwan, jawab aku. Zouran, apa kamu masih punya hati nurani? Meskipun kamu marah, Bulin menyembunyikan identitasnya darimu, tapi kesalahan apa yang dia perbuat padamu? Awalnya sudah sepakat ini pernikahan palsu. Dia tahu kamu ditindas oleh Kepala Liu, dia bahkan membelamu dan memberimu promosi. Bukankah dia sudah cukup baik padamu? Hah? Semua ini, benarkah dia yang melakukannya? Tidak. Jangan katakan lagi. Zouran, coba pikirkan, jika bukan karena Bulin, mana mungkin aku mau membantumu? Lin Xingwan, sebenarnya engkau menganggapku apa? Meskipun kau ingin bercerai denganku, aku tidak akan bercerai darimu. Saat ini, dalam perjanjian pranikah telah disebutkan, jika diperlukan, aku harus menjalankan peran sebagai suami yang baik. Menurutku sekarang adalah saat yang diperlukan. Aku tidak akan bercerai darimu. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Kau tidak marah lagi?
Bukankah kau merasa status kita terlalu jauh berbeda dan aku hanya mempermainkanmu? Xingwan, aku minta maaf. Selama ini aku terlalu rendah diri. Di masa depan apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Oke? Hebat, ayah dan ibu tidak akan berpisah. Gawat, Bulin. Wakil CEO Chidi, perusahaan mengusulkan agar posisi Anda sebagai CEO dicabut. Para dewan direksi, lihatlah baik-baik. Inilah kontrak yang dihancurkan oleh Lin Xingwan. Jika saya terpilih sebagai CEO, Wanxing tidak akan bangkrut. Wakil CEO Chi, rencana Anda sungguh jelas. Kalau orang tidak tahu, mereka akan mengira Anda tulus ingin menyelamatkan Wanxing. Bulin, apa maksud ucapan Anda? Data terkait kerjasama ini adalah dokumen paling rahasia perusahaan yang menghabiskan waktu 6 bulan. Wakil CEO Chi baru saja kembali ke negara ini. Bagaimana Anda bisa menyelesaikannya secepat ini? Benar, ini terasa sungguh agak aneh. Anda mencuri dokumen perusahaan, lalu mengambil alih kerjasama ini atas nama pribadi. Anda yang pertama merugikan Wanxing, sekarang Anda ingin tampil sebagai pahlawan, bukan? Apa Anda tidak merasa malu? Ternyata begitu, pantas saja. Chi Weichuan ini, berani-beraninya dia berbicara ingin menjadi CEO. Pencuri, paman polisi seharusnya menangkap dia. An, SST. Kita perhatikan ibu. Lin Xingwan, Anda memaksa saya. Jika Anda menikah dengan saya, kita akan menjadi suami istri yang sah. Apa yang saya miliki akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Ternyata karena hal inilah dia menghancurkan seluruh Wanxing. Apa? 2 hari lalu dia kembali, mengatakan ingin menikahi Bulin. Bulin bilang dia sudah menikah. Dia jadi menyimpan dendam. Sekarang gunakan perusahaan untuk paksa Bulin menikah dengannya. Memaksa menikah? Bukankah Xingwan selalu menunggunya? Mana mungkin? Bagaimana Bulin bisa menyukainya? Dia itu hanya orang bodoh. Ternyata Xingwan tidak pernah merasa bahwa menikah denganku itu adalah masalah. Jangan bermimpi. Bagus sekali. Lin Xingwan, kamu akan membayar mahal untuk ini. Kamu pikir aku tidak bisa menemukan pemasok bahan bangunan ramah lingkungan lainnya? Tapi wakil CEO Chi sudah mendapatkan hak agen tunggal untuk pasokan bahan bangunan ramah lingkungan ini. Jika wakil CEO Chi tidak setuju, apalagi yang bisa kalian lakukan? Sekarang, pilihannya adalah menikah denganku atau biarkan perusahaan bangkrut. Nancy, kau lagi... Jangan terlalu kaget begitu dong. Burung baik memilih sarang yang bagus. Di Jiangcheng ini, Bulin, bukan satu-satunya yang tinggi. Bagaimana? Sudah kau pikirkan? Siapa bilang kita tidak bisa menemukan pemasok bahan bangunan yang cocok? Saat ini, semua bahan bangunan ramah lingkungan di pasar berasal dari grup Cheng Hua. Selama kita bekerja sama dengan bos Cheng Hua, pemasok sepertimu sama sekali tidak perlu kami perhatikan. Apa yang kau katakan ada benarnya. Dilihat dari jangka panjang, ini memang ide bagus. Bagus, hanya saja grup Cheng Hua dan kami, Wanxing, selalu bersaing. Mana mungkin mereka mau dengan mudah membantu kami, Wanxing? Zouran, kau bicara mudah sekali. CEO grup Cheng Hua itu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kau bahkan tidak pantas bertemu dengannya. Bahkan jika kau bisa bertemu, mana mungkin dia mau meladenimu? Mengapa tidak mungkin? Kapan Wanxing jatuh begitu rendah sampai membiarkan orang picik ini berteriak-teriak di sini?
Beliau adalah direktur utama Zhou Jinhua, dari grup Chenghua kami. Bawa mereka berdua pergi dari sini. Bu Zhou, apa maksudmu dengan semua ini? Selama periode ini, saya sibuk mengembangkan bisnis di kota geng. Tak kusangka kalian berdua menggunakan cara ilegal untuk mendapatkan hak agen bahan bangunan. Kami sudah mengumpulkan bukti atas tindakan ilegal kalian, dan kami telah menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Jadi, jangan buang-buang waktu lagi. Saya mewakili Wan Xing membersihkan masalah internal ini. Bulin tidak keberatan dengan hal ini, kan? Namun, jika demikian, Wan Xing harus mengganti kerugian saya. Saya ingin tahu, apakah Bulin bersedia bekerja sama? Bersedia. Terima kasih banyak, Bu Zhou. Tetapi karena masalah pribadi Bulin, Wan Xing mengalami kerugian besar kali ini. Anda harus memberikan penjelasan kepada Dewan Direksi, kan? Saya bisa mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bulin, apakah perkataan ini bermaksud mengambil semua kesalahan sendiri? Ini urusan internal Wan Xing. Tindakan Bu Zhou ini kurang etis. Benarkah? Calon istri Bulin, Zoran, adalah adik saya. Saya tidak bisa dianggap orang luar. Sebagai orang yang lebih tua, saya bisa kasih material bangunan dulu agar Wan Xing bisa berjalan, baru setelah itu kita bahas masalah harganya. Hidup Bibi. Cepat bawa pergi mereka berdua dari hadapanku. Melihat mereka membuat saya kesal. Wan, saya sungguh mencintaimu. Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya tidak terima. Mengapa saya tidak akan kalah? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Aran, kakak menyembunyikannya darimu sudah lama sekali. Kamu tidak akan menyalahkan saya, kan? Kak, apa yang kamu katakan? Saya pernah bilang sebelumnya, entah kaya atau miskin, kamu selamanya adalah kakak saya yang paling saya sayangi. Terima kasih, Kak. Dalam bisnis adalah bisnis, saya tidak mau kehilangan lawan sebaik Wan Xing. Ini, kamu kenapa? Mungkin beberapa hari ini terlalu lelah. Apa ibu punya adik perempuan lagi di perutnya? Ini,